Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep persuasi pada generasi milenial. Kelompok kami sendiri beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Utama Hafiz Firdaus, kedua Putri Arifah Cahya Maharani, ketiga Yuli Yulianti, keempat Indah Purnamasari, kelima Firda Amelia, dan yang terakhir Muhammad Alfi Nur Ramadan. Nah, seperti penjelasan di awal, kami akan membahas tentang konsep persuasi pada generasi milenial. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu persuasi? Persuasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, atau dalam kata lain adalah bujukan halus. Simons mendefinisikan persuasi sebagai komunikasi manusia yang dirancang dengan tujuan dapat mempengaruhi orang lain dengan cara mengubah kepercayaan, nilai, dan sikap mereka. Dengan demikian, konsep persuasi berarti dapat diartikan sebagai sistem atau tata cara dalam membujuk sesuatu hal ke arah yang kita inginkan sesuai dengan pendekatan unsur-unsur dari persuasi sendiri diantaranya yaitu komunikator, pesan, dan bagaimana pesan tersebut disampaikan, dan audiens. Menurut Baron, dalam bukunya dijelaskan, komunikator yang kredibel lebih persuasif dibandingkan dengan yang tidak memiliki kelebihan, karena mereka tahu apa yang mereka bicarakan atau ahli dalam topik yang mereka wakili. Contohnya saja, dalam rekrutmen kerja, mereka, para pelamar kerja, harus saling bersaing untuk menarik perhatian HRD untuk diterima dalam perusahaannya. Mereka yang memiliki kredibilitas tinggi dalam bidang yang memiliki public speaking yang baik, jelas akan lebih unggul dalam menarik perhatian HRD dibanding seorang yang terdapat dua jenis pemrosesan dalam pesan persuasif, yaitu yang pertama, pemrosesan sistematis atau rute utama persuasi, yang disebut central route to persuasion, dan pemrosesan heuristik atau rute peripheral persuasi, atau yang disebut juga peripheral route to persuasion. Pemrosesan sistematis melibatkan pertimbangan konten pesan serta gagasan yang terkandung di dalamnya secara hati-hati. Pemrosesan ini membutuhkan usaha dan menyerap banyak kapasitas untuk memproses informasi. Sedangkan pemrosesan heuristik melibatkan penggunaan jalan pintas mental seperti keyakinan, pernyataan, atau gagasan. Jenis pemrosesan ini membutuhkan lebih sedikit usaha dan memungkinkan kita untuk bereaksi terhadap pesan-pesan persuasif secara isi generasi milenial. Menurut Yusuf Hadi, dalam artikel Millennial Trends menjelaskan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi ini disebut juga dengan generasi Gen Y. Generasi Gen Y disebut juga dengan generasi milenial karena mereka adalah generasi yang hidup di pergantian milenium. Pada era ini, teknologi digital mulai masuk dalam kehidupan. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Generasi Y tumbuh dengan perkembangan teknologi. Mereka bergantung pada internet untuk mencari tahu beragam informasi. Generasi milenial memanfaatkan teknologi dan informasi dengan baik karena pada eranya perkembangan teknologi sudah canggih, sehingga memudahkan generasi Y mengakses segala informasi dengan up to date.
Teori yang menjelaskan tentang perubahan sikap adalah teori stimulus, organisme, respon atau yang disebut juga SOR. Effendi menjelaskan teori ini berasal dari psikologi, tapi dalam perkembangannya menjadi bagian penting teori komunikasi. Dikarenakan objek material psikologi dan komunikasi sama, yaitu manusia, meliputi komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Dengan menggunakan teori ini, tindakan generasi milenial dipandang sebagai perwujudan respon terhadap stimulus yang diterimanya. Stimulus di sini adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada generasi milenial, kemudian mengambil sikap sebagai bentuk respon dari pesan yang diterimanya. Tetapi, tindakan generasi milenial tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus, akan tetapi dipengaruhi juga oleh aspek perhatian, pengertian, dan penerimaan, turut mempengaruhi tindakan dan pendapat generasi milenial. Berdasarkan teori SOR, menunjukkan bahwa sikap generasi milenial dipengaruhi komunikasi persuasif yang dilakukan komunikator. Sejalan dengan konsep bahwa pola pikir tindakan manusia atau generasi milenial dipengaruhi stimuli yang diterimanya. Hovland, Janice, dan Kelly dalam model komunikasi persuasi menyebut dengan istilah instrumental model of persuasion yang terdiri dari stimulus atau karakteristik situasi komunikasi dan respon efek komunikasi. Instrumental ini memiliki karakteristik situasi komunikasi yang mencakup pertama, faktor sumber atau keahlian, kepercayaan, daya tarik. Kedua, faktor pesan. Dan ketiga, faktor audiens atau kemudahan dibujuk, kondisi awal, intelijensi, dan penghargaan. Salah satu metode komunikasi sosial yang menyebabkan seseorang bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati tanpa merasa ada paksaan dari pihak manapun adalah komunikasi persuasif. Hal ini sesuai dengan tujuan komunikasi persuasif, yakni merubah manusia secara halus, luas, dan secara manusiawi. Komunikasi persuasif merupakan kegiatan komunikasi dengan frekuensi intensitas yang terjadinya cukup tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi generasi milenial. Efektivitas dan intensitas yang tinggi dalam melakukan komunikasi persuasif akan mendorong terjadinya hubungan yang positif antara generasi milenial dengan teman, pendidik, dan keluarga yang saling melakukan kegiatan komunikasi hingga dapat terjalin hubungan yang sehat dan harmonis dalam proses sosialisasi pada generasi milenial.